mempunyai dua jalan yang sama, yaitu berdoa dan berusaha. Itulah yang kami lakukan di MI Mulia. Mencetak generasi cerdas mungkin semua akan bisa, tetapi mencetak generasi dengan mutu unggul lewat ilmu dan akhlak dimulai sekolah tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang soleh-solehah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Nah, di sini masih dengan Ustazah Anjani. Bagaimana? Sudah siap belajar fikih? Ya, pinter. Kalau sudah siap, dibuka buku fikihnya halaman 93. Ya. Minggu kemarin kita belajar sholat tarawih. Nah, di sini babnya sama, amalan di bulan Ramadan juga. Tetapi kita kali ini akan membahas tentang sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Sholat witir dapat dilaksanakan paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 13 rakaat. Hukum mengerjakan sholat witir adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Niat sholat witir. Sholat witir dikerjakan tanpa membaca tasyahud awal, melainkan hanya tasyahud akhir. Diakhiri dengan salam. Bacaan dan gerakan sholat witir sama dengan bacaan dan gerakan sholat fardu. Yang berbeda hanya niat dan cara mengerjakannya. Niat sholat witir cukup di dalam hati. Bilangan rakaat sholat witir. Bilangan rakaat sholat witir paling banyak 13 rakaat. Namun, kebiasaan dan kebanyakan orang melakukannya 3 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat witir. Waktu sholat witir dimulai setelah sholat isya sampai menjelang subuh atau terbit fajar. Membiasakan sholat witir. Apabila telah melaksanakan sholat sunnah pada malam hari, misalnya sholat tahajud, kita hendaknya melaksanakan sholat witir sebagai penutup dari sholat sunnah tersebut. Kita harus membiasakan diri melakukan sholat witir untuk menyempurnakan sholat sunnah yang kita kerjakan pada malam harinya. Nah, agar sholat witir yang kita lakukan benar dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat witir dilaksanakan setelah waktu sholat isya sampai terbitnya fajar. Jumlah rakaat sholat witir ganjil. Setiap mengawali sholat witir disertai dengan niat, diikuti dengan takbiratul ihram. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan dan gerakan sholat seperti sholat fardu. Sholat witir dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau munfarid, biasa kita sebut sendirian. Dalam satu malam, hanya 1 kali sholat witir. Jumlah bilangan sholat witir sebanyak 1, 3, 5, 7, 9, 11, atau 13 rakaat. Bacaan tahiyat akhir dilakukan pada rakaat terakhir. Sholat witir boleh dikerjakan dengan cara 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam.
masing-masing dengan tasyahud akhir dan salam. Keutamaan sholat witir. Apabila kita membiasakan diri melakukan sholat tarawih dan sholat witir, ada beberapa keutamaan yang dapat diperoleh, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, mendapat rahmat dan ampunan dari Allah, mendapat kedudukan yang mulia dari Allah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini ada amalan di bulan Ramadan. Nah, Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan disebut juga dengan sholat sunnah tarawih. Setiap malam bulan Ramadan di masjid dan musola, begitu semaraknya orang-orang melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Sholat witir termasuk sholat malam atau lail, yaitu sholat sunnah pada malam hari di bulan Ramadan. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara berjamaah di masjid maupun musola. Pelaksanaan sholat tarawih ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Nah, sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat tarawih atau sholat lainnya. Sholat witir bilangan rakaatnya ganjil. Boleh dikerjakan beberapa rakaat saja asalkan jumlahnya ganjil. Misalnya 1 rakaat, 3 rakaat, dan 5 rakaat. Jika kita melakukan sholat tarawih dan sholat witir dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa kita. Nah, yang kedua, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran termasuk ibadah di bulan Ramadan yang sangat diutamakan dan mendapat banyak pahala. Tadarus berarti membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, terlebih-lebih pada bulan Ramadan. Tadarus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nah, dengan membiasakan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, diharapkan pada bulan-bulan lain kita terbiasa membaca Al-Quran. Nah, manfaatnya yaitu selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hati yang resah menjadi tenang, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga sekarang yaitu memperbanyak amal kebaikan. Nah, pada bulan Ramadan sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang mampu mengeluarkan sedekahnya. Sedekah dapat berupa uang ataupun barang. Sedekah diberikan kepada orang yang membutuhkannya seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang jompo. Kita juga dianjurkan agar dapat menginfakkan sebagian harta untuk pembangunan umat Islam, seperti mendirikan masjid, musola, mendirikan madrasah, dan membangun rumah sakit Islam. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan. Ustazah harap semuanya paham ya. Jika kurang paham, dibuka lagi bukunya, dipelajari lagi. Oke. Terima kasih anak-anak. Saat puasa di bulan Ramadan, jangan lupa untuk sholat apa anak? Ya, sholat tarawih dan sholat witir. Jangan lupa tadarus dan memperbanyak amal kebaikan. Nah, jika kalian melakukan sholat tarawih dan sholat witir,
apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakannya secara ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bermalas-malasan. Bergiatlah untuk berpuasa Ramadan, sholat tarawih, tadarus, dan melakukan amal kebaikan. Membantu orang tua itu juga termasuk melakukan amal kebaikan. Berkata jujur itu yang harus ya. Ya, sekian dulu dari Ustazah. Fikihnya halaman 101. Yang bagian A saja ya nak ya. 101. Bagian A. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.